Assalamualaikum teman-teman semua. Hari ini kita akan menyambungkan equalizer ke amplifier TOA dan ke mixer. Di sini saya gunakan amplifier TOA digital tipe ZA3224DMAS 240 watt dan sudah dilengkapi dengan MP3 ya untuk amplifier TOA yang ini. Dan kelebihan yang menonjol dari amplifier ini sudah ada ini teman-teman. Sudah ada protect. Jadi sudah ada speaker protector dan amplifier protectionnya. Jadi kalau saya nyalakan atau matikan, nanti dia akan nyala sesaat. Berarti dia aktif. Aktifnya ini ngapain sih mas? Kenapa pas pertama dinyalakan dia nyala merah dan ketika dimatikan nyala merah? Jadi protection yang ada di sini selain memproteksi dari peak, dari clipping, dia juga memproteksi ketika amplifier dinyalakan dan dimatikan, yang mana biasanya terjadi suara duk gitu ya, jeduk. Jeduk itu bisa dari internal amplifier, bisa dari equalizer, bisa dari mixer, karena listrik baru masuk itu kan terjadi kejutan. Nah, dengan adanya protect di sini dia bisa menghilangkan suara jeduk. Jadi ini udah improvement dari amplifier TOA tipe sebelumnya. Jadi saran saya teman-teman, kalau lagi nyari amplifier untuk masjid, gunakan yang tipe digital ya. Dan amplifiernya jauh lebih enteng. Oke, langsung aja kita masuk ke tahap pemasangannya. Apa saja yang perlu teman-teman siapkan? Teman-teman perlu menyiapkan kabel XLR untuk menyambungkan dari mixer ke equalizer. Karena mixer ke equalizer itu sistemnya balance, jadi kita gunakan kabel XLR ya. Rekomendasi saya adalah XLR agar teman-teman mendapatkan suara yang lebih full, lebih tebal. Kemudian untuk menyambungkan dari equalizer ke amplifier TOA ya, dari equalizer ke amplifier TOA, maka teman-teman membutuhkan koneksi kabel RCA sepasang seperti ini. Sebetulnya nggak harus sepasang ya. Misalkan teman-teman punya dua amplifier, jadi yang channel atas ini untuk amplifier pertama, channel bawah ke amplifier kedua, itu bisa. Nah, kebetulan kabelnya rata-rata itu dibuat sepasang karena dia merah hitam seperti ini ya teman-teman. Jadi untuk kabelnya ini memang belinya sepasang. Atau teman-teman bisa juga menggunakan kabel XLR ke RCA. Ini bebas pilihannya, TRS RCA, XLR RCA, TS RCA. Yang penting ujungnya RCA. Jadi apapun depannya ujungnya RCA, nanti sistem yang masuk ke amplifier TOA itu adalah unbalance. Suaranya bagusan mana? Sebetulnya sama, karena endingnya adalah RCA. Jadi tidak ada masalah. Kemudian kalau RCA suaranya bagus nggak mas? Tetap bagus. Jadi teman-teman perlu teman-teman ketahui, untuk koneksi RCA itu sama bagusnya. Perbedaannya yang mendasar adalah noise immunity dari sistem unbalance itu tidak bisa kabelnya panjang ya. Secara teori dia dijamin bebas noise adalah 3 meter. Walaupun kabel yang saya buat ini bisa lebih jauh dari itu, tetapi teori audionya adalah 3 meter maksimum itu jaminan bebas noise untuk kabel-kabel standar ya. Tapi kalau kabelnya high quality bisa lari lebih jauh lagi. Untuk kabel XLR, noise immunity-nya secara teori adalah 30 meter maksimum. Walaupun dengan kabel yang lebih bagus, konektor yang bagus, bisa lari lebih jauh lagi, tetapi secara teori noise immunity-nya adalah 30 meter. Itu perbedaan mendasar antara sistem balance dan sistem unbalance. Jadi teman-teman kalau pengen menyambungkan perangkat audio yang jaraknya jauh, maka gunakan sistem balance. Tapi kalau jaraknya dekat-dekatan seperti ini, unbalance pun tidak ada masalah. Yuk langsung aja kita masuk ke tahap penyambungan kabel-kabelnya. Untuk di amplifier TOA, teman-teman sambungin kabel XLR-nya. Jadi XLR-nya male female seperti ini.
Kita buka. Terus teman-teman sambungin ke stereo out. Stereo out atau main out, beda-beda mixer, beda-beda istilah, tapi itu semuanya sama. Kemudian satu lagi di sebelahnya. Misalkan channel L untuk ke speaker dalam, channel R untuk speaker luar boleh. Atau dua-duanya untuk ke speaker dalam. Kemudian teman-teman punya equalizer satu lagi, bisa main di group out 1 2. Banyak sekali kombinasi. Ini saya contohkan untuk satu equalizer. Misalkan L untuk speaker corong, speaker luar, R untuk speaker dalam. Teman-teman cukup gunakan satu equalizer. Sekarang kita sambung ke equalizernya. Ini dia sisi belakang equalizer dari Crash 231AS. Teman-teman, equalizer ini tidak memiliki indikator power on. Jadi teman-teman tahu dia sedang posisi on atau off dari switch ini ya. Ini posisi mati. Ini posisi nyala. Jadi indikasinya kalau ini merah, dia nyala. Tidak ada lampu indikator power on ya. Kemudian kita sambungin output mixer ke input equalizer ya. Output mixer ke input equalizer. Kabelnya adalah male seperti ini. Kalau teman-teman pertama kali nyambungin kabel XLR, pastikan tulisan lead G-nya ini, merek konektornya ini posisi di atas. Ya, posisi di atas, nanti langsung masuk dia. Kemudian equalizer ini punya tuas untuk memudahkan kita mencabut soketnya. Jadi ada sistem lockingnya ya. Kalau tidak ditekan tidak akan bisa dicabut. Jadi ada sistem locknya di sini. Oke, sekarang kita sambungin output equalizer ke amplifier TOA. Di sini kita membutuhkan kabel RCA. Karena equalizernya stereo atau dual channel, kita butuh kabel sepasang seperti ini. Oh ya mas, apakah equalizer itu boleh digunakan satu channel saja? Jadi yang bawahnya nganggur, yang dipakai yang atas, atau sebaliknya? Boleh, nggak ada masalah teman-teman. Teman-teman bisa gunakan dua-duanya atau bisa gunakan satu saja. Penyambungannya seperti ini. Mas, ini outputnya kan ada dua ya. Ada XLR atau Canon, ada Akai. Lebih bagus pakai yang mana? Sebetulnya sama aja, tetapi kalau teman-teman pengen menggunakan kabel yang lebih enak gitu ya, XLR semua, maka teman-teman gunakan XLR, kabelnya ini XLR RCA. Tapi kalau adanya kabel seperti ini mas, TS RCA, ya nggak masalah, sebetulnya sama aja. Dan kebetulan di saya cuman ada kabel TS RCA nih kebetulan. Jadi stok untuk XLR RCA sudah habis, jadi saya praktekin pakai kabel ini. Nanti kalau kabelnya sudah ada lagi, kita bisa coba, kita bandingin suara antara output XLR dengan output Akai. Pada dasarnya ini sudah bisa digunakan. Jadi mixer output masuk ke input equalizer, output equalizer masuk ke aux amplifier TOA. Sekarang di sisi amplifier TOA-nya kita tinggal sambungin kabel ini. Sambungnya kemana mas? Teman-teman bisa gunakan aux 1 atau aux 2. Nah, rekomendasi saya teman-teman gunakan aux 2 aja, karena aux 1-nya ini bisa digunakan sebagai mikrofon nomor 4. Jadi ada selektornya di sini. Jadi amplifier TOA digital ini input mikrofonnya sudah sampai dengan 4 mikrofon ya. Kalau yang lama kan dia cuma 3 mikrofon, ini sudah sampai 4 mikrofon.
Jadi kalau teman-teman nanti mau pakai amplifier TOA-nya untuk langsung ke mikrofon, teman-teman punya spare banyak. Jadi kita gunakan AUX 2 aja. Sebetulnya amplifier TOA itu kan mono ya. Jadi teman-teman cukup gunakan, colokin satu kabel seperti ini sudah cukup. Dan kabel satunya teman-teman sambungin ke amplifier TOA yang lain. Misalkan ini amplifier TOA untuk speaker dalam, nanti amplifier TOA speaker luarnya teman-teman gunakan kabel warna satu lagi. Seperti ini. Jadi cukup satu kabel doang. Kalau amplifiernya cuma satu, dipasang satu kabel aja atau dua-duanya mas. Sebetulnya rekomendasi saya dipasang satu aja daripada dipasang dua-duanya, karena nanti stereo image-nya akan menjadi hilang. Videonya udah pernah saya tayangkan. Tapi kalau teman-teman kekeh pengen sambungin seperti ini juga nggak ada masalah sebetulnya ya. Tidak ada masalah. Jadi teman-teman perlu lihat simbol yang ada di jack amplifier ini. Warnanya putih, sama-sama putih, bukan merah putih ya. Berarti ini untuk satu inputan. Kemudian ada gambar garis atas ke bawah, artinya input atas dengan input bawah ini akan dikopel, di jumper atau dibendeng. Jadi kalau teman-teman mengumpankan dua sinyal terus di jumper jadi satu, nanti sinyal tersebut akan mengalami sedikit pelemahan. Jadi rekomendasi saya pasang satu aja, dan rata-rata kan di masjid amplifiernya lebih dari satu. Teman-teman bisa sambungin seperti ini. Ini untuk channel speaker luar. Nah, yang satu lagi sambungin ke amplifier TOA satunya untuk channel speaker dalam. Ya, satu aja, cukup satu aja yang disambung ke amplifier TOA. Sekarang kita sambungin amplifier TOA ini ke speaker. Untuk amplifier TOA digital, outputnya cuma ada seperti ini ya. COM dan hot atau positif negatifnya. Tidak ada 100 volt, 70 volt, 4 ohm. Jadi teman-teman nggak usah bingung-bingung lagi, tinggal sambung aja. Nah, nanti di sini ada selektor impedance. Teman-teman yang disambung itu 4 ohm atau high impedance 100 volt. Nah, ini tinggal teman-teman geser-geser. Terus kalau misalkan salah posisi gimana mas? Nggak masalah karena ada sistem protektornya. Jadi kalaupun salah posisi, proteknya akan bekerja untuk ngasih tahu teman-teman salah posisi selektor. Gampang ya. Sekarang kita sambung kabelnya. Oke, sudah tersambung dan sudah ada suaranya. Sekarang kita setting ya. Sekarang kita masuk ke bagian setting. Ini suara speakernya udah kedengeran ya. Jadi untuk mengaktifkan suara ke speaker, teman-teman putar AUX 2. Putar AUX 2 seperti ini. Volume master teman-teman boleh mainkan. Tapi master belakangan, AUX lebih dulu. Rekomendasi saya biasanya di jam 12. Seperti ini. Jadi indikator di equalizer memang tidak ada, power on-nya nggak ada. Tapi teman-teman bisa menekan range. Range ini rekomendasi saya untuk ditekan. Fungsinya apa range ini mas? Saya kecilin dulu volume speakernya. Fungsi range di sini adalah untuk mengangkat gain. Jadi kalau sinyal teman-teman masuk kurang kencang, teman-teman tekan ini, suaranya akan lebih kuat lagi. Jadi range ini adalah menambahkan boost
12 desibel ya. Jadi ini suara sebelum di boost, ini suara setelah di boost. Mungkin tidak terlalu kedengeran, tetapi kalau di speaker itu kedengarannya lumayan kencang ya. Ini tanpa boosting, ini dengan boosting. Oh, lumayan kencang kalau di speaker ya. Kemudian kita masuk ke settingan equalizer. Nah, untuk settingan equalizer ini akan saya buat terpisah videonya ya, karena cukup panjang. Kemudian di sini ada gain, teman-teman setnya ini di 0 seperti ini. Baru kalau kurang input, teman-teman boleh angkat lagi. Normalnya di titik 0 ini. Jadi seperti ini settingan awalnya ya. Settingan awalnya jam 12, jam 12, jam 12. Ini masih di jam 9, udah kedengeran suaranya. Tapi kalau masih kurang, ini boleh ditambah untuk menambahkan gain. Kalau masih kurang, teman-teman bisa boosting lagi. Boosting sampai nguing. Oke, seperti ini teman-teman. Settingan awal untuk pemasangan mixer Yamaha ke equalizer terus ke amplifier Towa. Kalau ada pertanyaan ketikkan di kolom komentar di bawah seperti biasa. Saya live streaming setiap hari Sabtu malam jam 8 sampai dengan jam 9. Teman-teman bisa konsultasi atau tanya jawab secara langsung dan banyak sekali sound engineer bergabung di sana, kita bisa tukar pikiran, itu yang paling penting. Dan setelah ini video berikutnya kita akan setting band yang ada di sini, di mana equalizer ini sudah memiliki 31 band frekuensi yang bisa kita mainkan secara bebas. Kemudian pattern atau pola grafiknya itu seperti apa yang pas untuk aplikasi Majid, nanti kita akan bahas di video lanjutan dari video ini. Terima kasih sudah menonton dari awal sampai akhir. Kita akan jumpa di video sesi berikutnya. Sekian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.